Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya. Eh, Selamat pagi, siang, atau sore dimanapun kalian berada. Ya, di sini eh, kami akan membawa sebuah podcast. Di sini saya, Muhammad Wujdan Barik, dan rekan saya, Zahra Ayu Sumirat, akan membawakan sebuah podcast yang berjudul Pengaruh Biodiversity terhadap Sustainability. Nah, di sini, di depan kami ini, terdapat tiga narasumber. Nah, tiga narasumber ini sangat berperan penting terhadap lingkungan kita sekitar, yaitu biodiversity dan terhadap sustainability juga. Nah, bisa diperkenalkan mungkin dari Bang Afan? Baik semuanya, selamat pagi, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Van Gibran Mahata. Saya berasal materi dalam topik pembahasan pada hari ini. Selanjutnya Bang Evan mungkin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Tito, asalku dari Riau. Aku di sini sebagai salah satu narasumber pada acara ini. Narasumber terakhir kita di sini Bang Ibnu. Nama saya Ibnu Fatwa, saya dari Sambelia, Lombok. Oh, iya. Nah, eh, tadi itu perkenalan dari tiga narasumber kita. Nah, kan kita akan membawakan judul itu pengaruh biodiversity terhadap sustainability di lingkungan sekitar. Nah, aku mau nanya nih ke Bang Evan, apa sih itu biodiversity? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Ya menurut saya biodiversity itu ya adalah keberagaman atau keragaman di antara makhluk hidup dari berbagai sumber termasuk daratan, pesisir, lautan, dan juga ekosistem perairan lainnya, serta kompleksitas ekologis di mana mereka merupakan bagian-bagiannya. Itu menurut saya cukup. Oh, jadi begitu ya, Bang. Terus kan dari biodiversity tersebut kan pasti kan kita kan apa ya bahasanya tuh saling berkaitan gitu dengan sustainability. Nah, menurut Bang Avan sendiri itu apa itu sustainability? Nah, kalau untuk sustainability sendiri, menurut saya, sustainability atau yang biasa kita sebut dengan pembangunan keberlanjutan, sebenarnya dalam ekologi memiliki arti sebuah sistem biologis, yang mana sistem biologis ini tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitasnya tanpa batas. Dalam arti lain, berarti pembangunan berlanjut ini adalah suatu proses pengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, berarti kan dari biodiversity dan sustainability itu kan saling berkaitan nih, Bang, di antara kedua topik tersebut. Nah, menurut Bang Afan lagi nih, apa sih kaitannya? Bagaimana biodiversity itu saling berkaitan dengan sustainability maupun sebaliknya? Nah, kalau untuk kaitannya, sebenarnya biodiversitas dengan sustainability adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Karena keanekaragaman dengan sustainability ini harus selaras karena keanekaragaman merupakan bagian dari ekosistem. Dan dalam ekosistem tentu memiliki perannya masing-masing. Contoh kecilnya ya seperti tumbuhan menjadi produsen, kemudian hewan menjadi konsumen. Hal-hal ini menunjukkan bahwa di dalam ekosistem ini ada yang namanya predator dan bangsa. Dan juga setiap setiap apa tuh makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing. Karena perbedaan peran inilah yang menjadikan keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dinamika ekosistem. Sehingga pembangunan berlanjut sangat penting
dalam menjaga keberagaman yang ada di dalam ekosistem. Dan juga pemanfaatan keanekaragaman ini harus menganut konsep pembangunan berkelanjutan agar manfaatnya itu besar gitu bagi kesejahteraan rakyat di masa kini maupun masyarakat kemudian hari. Karena untuk menerima manfaatnya itu bukan hanya untuk kita sendiri, akan melainkan untuk generasi-generasi kita berikutnya. Apalagi, apalagi Indonesia adalah bisa kita sebut sebagai mega biodiversity country, yaitu salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati ini adalah modal sangat berharga bagi kehidupan, pembangunan, kemajuan bangsa, serta bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan keberlanjutan keanekaragaman ini harus benar-benar dapat dikelola dan dilaksanakan dengan baik demi terjaganya keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Wah, menarik banget ya Bang ini. Terus, menurut Bang Evans, apakah hal ini berdampak baik terhadap lingkungan sekitar? Atau bagaimana Bang? Oke, baik. Ya, menurut saya untuk biodiversitas ini banyak maksudnya berdampak baik terhadap lingkungan sekitar karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Yaitu manfaat biodiversitasnya adalah menjaga stabilitas iklim dan juga menjaga kestabilan siklus air, menjaga kestabilan siklus nutrisi, dan juga bisa menyediakan bahan baku obat-obatan. Nah, itu menurut saya manfaat dari biodiversitas. Cukup. Oke, lalu bagaimana ini Bang cara mempertahankannya? Menurut Bang Ibnu sendiri gimana? Ya, untuk cara mempertahankan biodiversity sama sustainable ya dengan menggunakan konsep, ya membuat sistem sama dihukum sendiri juga bisa. Dan cara sosiologi juga pun harus menerapkan bahwa em, apa ya, bahwa konsep biodiversity sama konsep sustainability ini sangat penting diterapkan dari apa masyarakat middle up sampai masyarakat menengah ke bawah juga. Itu sangat penting. Dan caranya upaya konkretnya ya seperti tebang pilih, tidak tidak apa ya, tidak sembarangan, kemudian reboisasi dan pengendalian dalam bentuk animal juga tidak apa namanya, tidak berburu secara liar gitu. Nah, untuk sustainable gimana nih kalau untuk sustainable-nya? Untuk sustainability-nya perwujudannya sangat gampang sih sebenarnya. Dengan mengurangi sampah itu yang harus kita mulai dulu berkelanjutan ya. Karena sampah ini sangat sulit untuk diuraikan terutama plastik sama styrofoam. Itu butuh berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun mengumumkan hal tersebut. Jadi gimana cara kita menjaga lingkungan kita agar jadi lebih baik? Ya dengan tidak menerapkan konsep sustainable ini, maksud bukan tidak menerapkan ya, kita harus menerapkan konsep sustainability ini agar ya lingkungan kita itu tercipta. Nah, dan anak cucu kita ini dapat merasakan bahwa lingkungan bersih itu seperti ini, lestari, lebih panjang juga umur untuk bumi kita tercinta ini. Langkah konkretnya untuk sustainability adalah menerapkan pembangunan undang-undang ataupun SOP pembangunan itu konsep pelestarian lingkungannya harus ada. Itu mungkin dari teman-teman AMDAL, dari teman-teman pengolahan limbah B3 ataupun nah nanti mungkin akan dipelajari juga di drainase dan sewer. Jadi itu adalah penerapan konkret dari konsep pembangunan yang dimana pelestarian lingkungan menjadi konsep utama. Oke, menurut Bang Ibnu lagi nih, jika nggak terkelola, maka lingkungan akan seperti apa Bang? Kalau tidak terkelola, dampak dari biodiversity ini, menurut teman-teman ada nggak sih dampak dari biodiversity ini?
Kalau saya Jelas ada pribadi, pastinya dampaknya. jelas ada kan. Seperti kita kehilangan beberapa spesies tumbuhan endemik yang kita punya. Ada Rafflesia putih itu yang tumbuh di Indonesia, itu jadi apa ya, flora endemik kita. Kemudian untuk faunanya di sini ada komodo, anoa udah mulai mengalami kepunahan anoa. Ya, kita harus dalam biodiversity ini kan harus dengan konsep pelestarian gitu. Apa kita lestarikan agar dapat dinikmati sama anak. Nah, untuk langkah apa ya? Langkah selanjutnya mengenai sustainability. Apakah tidak apabila tidak terkelola? Oh, sangat sangat tidak terkelola. Nah, pada waktu pembangunan gencar-gencarnya Indonesia menjadi macan Asia, Indonesia tidak ini ya, tidak memperhatikan teori mengenai sustainability lebih dalam. Nah, jadi pembangunan asal-asalan, tidak ada apa ya, tidak ada sistem eh, pembangunan berkelanjutan. Efeknya apa? Efeknya nanti menimbulkan ada lahan-lahan seperti di Jakarta itu kebanjiran karena terlalu banyak bangunan, namun di sana itu penghijauan sangat sedikit. Nah, seperti itu. Belum lagi berdampak kepada ekosistem fauna fauna tetap yang ada di sana. Gitu. Itu tadi sangat berkaitan sih sebenarnya apabila tidak terkelola mengenai biodiversity sama sustainability. Gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang sudah mau ikut sharing bareng kita di podcast kali ini. Jadi, kesimpulan dari diskusi pada hari ini adalah sustainability itu sendiri sangat berkaitan dengan biodiversity dan tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Terkait fokus dalam lingkungan karena tujuan dari kedua konsep tersebut untuk pelestarian lingkungan. Nah, berhubung durasi kita juga sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.